Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Ini ya. Aman. Seorang paman dan keponakan di Tulang Bawang ditangkap polisi karena jadi bandar narkoba. Jutaan batang rokok tanpa pita cukai disita dan dimusnahkan ke Kejari, Lampung Selatan. Penerimaan peserta didik baru tingkat SMA dimulai. Warga ramai ke kantor Disduk Capil untuk mengurus surat domisili. Masa penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA sudah mulai dibuka sejak Senin 12 Juni 2023 kemarin. Namun seleksi awal hanya dikhususkan untuk jalur afirmasi. Seleksi digelar secara daring sejak pukul 8 pagi hingga 2 siang. Karena sempat kesulitan mengunggah foto dan data lainnya ke situs PPDB, sejumlah calon siswa ditemani orang tuanya langsung mendatangi sekolah untuk meminta informasi. Seperti salah satunya di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Salah satu calon siswa datang ke sekolah dan menyampaikan keluhannya karena kesulitan mengunggah verifikasi data dan foto karena ukuran datanya tidak sesuai. Para calon siswa pun berharap bisa diterima di sekolah favoritnya. Karena dekat rumah juga. Selain dekat rumah apa? Bagus sih. Sekolahnya. Bagusnya dalam artian apa tuh? Favorit juga. Oh, jadi salah satu SMA favorit. Selain Karena metodenya bagus. Terus? Terus belajarnya juga bagus. Ini dari jalur apa nih, Adek? Afirmasi. Dari jalur apa? Afirmasi. Iya. Di mana tinggalnya? Dekat di belakang. Oh, di belakang. Oh, iya. Dengan Adek. Pihak sekolah membuka pos pelayanan bagi calon siswa yang mengalami masalah pendaftaran. Minat calon siswa ke SMA Negeri 5 Bandar Lampung juga diakui tinggi karena lokasinya yang strategis. Dari zonasi yang ada ini yaitu Wai Halim, kemudian Sukai Rame, Tanjung Senang, kemudian Kedamaian dan daerah penyangga kita berbatasan dengan Jati Agung. Ya. Jadi dari 6 kecamatan itu menyumbangkan jumlah populasi penduduk juga yang sangat banyak. Nah, SMA 5 alhamdulillah tahun lalu beberapa kali ini kita kalau dilihat dari jumlah pendaftar itu selalu paling banyak ya. Tahun lalu itu sekitar 1.300 ya. PPDB jenjang SMA dan SMK di Lampung digelar pada 12 hingga 17 Juni 2023. Untuk kuotanya jalur afirmasi sebesar 15%, jalur prestasi 30%, pindah orang tua 5%, dan zonasi 50%. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Memasuki musim pendaftaran peserta didik baru atau PPDB, kantor Disduk Capil Bandar Lampung diramaikan oleh warga yang mengurus dokumen kependudukan. Selain mengurus KTP dan kartu keluarga, juga banyak warga yang mengurus surat pindah dari beberapa kabupaten ke kota. Ini diperkirakan terkait orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di kota Bandar Lampung. Menurut Kepala Dinas Dukcapil Bandar Lampung, jumlah warga yang mengurus surat pindah mencapai lebih dari 150 orang per hari. Jumlah ini naik drastis dibanding hari-hari pada bulan lalu. Disduk Capil tidak mempermasalahkan alasan warga yang mengurus pemindahan domisili sepanjang prosedur lengkap dan memenuhi syarat. Seperti diketahui, salah satu syarat PPDB dari jalur zonasi adalah surat domisili, namun surat domisili itu akan dianggap sah jika minimal telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak surat keterangan itu diterbitkan.
kan PPDB ini biasanya kalau yang kemarin-kemarin tahun kemarin itu persyaratannya adalah 1 tahun ya, minimal 1 tahun berada di KK tersebut. Tapi kalau sekarang lagi mau pindah untuk PPDB sekarang kayaknya enggak ya, kan? Karena pasti nggak memenuhi syarat. Tapi di Sukcapil, biasanya di Sukcapil Indonesia, dalam hal ini di Sukcapil Kota Bandar Lampung, dilibatkan oleh MKKS baik yang tingkat SMA maupun SMP untuk meng-cross check persyaratan data kependudukannya. Mereka kan biasanya ngumpulnya pakai kakaknya, kakak keluarganya. Kita cross check apakah sesuai di sistem atau tidak, karena kadang beda gitu. Kadang ada aja pemalsuan data, manipulasi data, printannya ini mereka kumpulkan tidak sesuai dengan yang ada di sistem gitu. Jadi kita Pada waktu PPDB atau penerimaan siswa baru, Dinas Pendidikan akan melibatkan Disdukcapil sebagai pihak validasi dokumen kependudukan calon siswa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Saluran irigasi di Desa Ambarawa Timur, Kecamatan Ambarawa, Pringsewu tercemar oleh limbah dari tempat usaha pemotongan ayam di desa ini. Air irigasi jadi hitam pekat dan tidak bisa dipakai untuk mengairi sawah sebab dapat merusak tanaman padi. Dari hasil penelusuran Pamong Desa dan Dinas Lingkungan Hidup Senin siang, rupanya benar tempat usaha pemotongan ayam itu membuang limbah langsung ke irigasi. Perusahaan tidak memiliki instalasi pengelolaan air atau IPAL. Sampel air limbah juga akan diuji di laboratorium. Berharap kepada pemerintah supaya kalau bisa limbahnya jangan dibuang ke aliran irigasi persawahan gitu aja. Kalau air buat perairan sawah itu. Katanya katal bau katanya seperti itu. Karena yang melaporkan ini kan bukan dari Ambarawa Timur, justru dari Ambarawa, karena yang punya sawah itu orang-orang Ambarawa. Ya harapannya yang jelas pembenahan ini Mas Sugeng ini mungkin terkait dengan limbah segala macam itu. Dengan adanya ini mungkin di media masuk segala macam pembenahan itu harapan dari kami, termasuk Kepala Pokon juga harapannya pembenahan. Pemilik usaha pemotongan ayam di desa ini diminta menghentikan membuang limbah ke irigasi dan segera mengurus perizinan usaha baru, termasuk segera mengurus pengelolaan limbahnya dengan baik. Jika tidak kooperatif, pemilik usaha akan dikenai sanksi tegas. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Sejumlah warga desa Pemerihan, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat, mulai membudidayakan lebah trigoda. Dari usaha coba-coba itu, anggota kelompok tani lebah desa kini sudah merasakan manisnya pundi-pundi rupiah. Mereka memilih beternak lebah karena desanya berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan atau TNBBS, sehingga alam bisa menyediakan sumber nektar atau makanan alami untuk lebah. Untuk memulai budidaya, warga harus menyediakan lok atau sarang buatan dan tempat madunya dan bisa dibuat di halaman rumah. Ada 2 jenis lebah yang dikembangkan, yakni kelanceng dan itama. Dari 10 lok, peternak bisa menghasilkan lebih kurang 20 kg madu dalam sebulan. Meski demikian, peternak kerap kekurangan stok karena banyaknya pesanan, bahkan ada yang dari Pulau Jawa. Menyediakan vegetasi dulu kalau kita mau budidaya. Itu. Jadi kita vegetasinya kita sediakan dulu apa-apa yang si lebah ini suka itu loh. Lebah ini mau dengan nektar itu gitu. Jadi kita sediakan dulu baru kita budidaya. Tapi kalau kayak di sini kan kita sudah disediakan oleh alam. Kebetulan kita di pinggiran Taman Nasional. Jadi nggak terlalu sulit ya? Jadi tidak terlalu sulit untuk kita gitu. Jadi lebih gampang. Harga madu lebah trigoda mencapai Rp250.000 per kilogram. Omset para peternak kini bahkan mencapai Rp5 jutaan per bulan. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ine Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.